Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'tana bi katsirin ni'mah وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayul hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa jab 'alana bi taqwallah fi kulli makan fi kulli waqti wa hin kama qala ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ghairi ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna thani'aka wal abtar. Wa qala Rasul fi hadithi taraktu fikum amrayni ma in tamassum bihima lan tadillu abada fahiya kitabullah wa sunnatur rasul. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa ana ala dzalika musyahidun syahidina amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya sayangi. Mari kita kembali bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan Allah di tempat yang baik, di waktu yang baik, bulan baik, bersama sahabat-sahabat yang baik. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kita dustakan? Pada hari ini sebahagian belahan dunia bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih sepuas-puasnya, melaungkan kemerdekaan kita, kebahagiaan kita, melambangkan persatuan dan kesatuan kita. Di sebahagian belahan dunia ini kita melakukan ibadah sakral yang hanya terdapat di bulan Zulhijjah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dari 12 bulan yang kita pahami dalam ajaran Islam. Bulan Zulhijjah kalau diartikan secara bahasa, Zul artinya seseorang, Hijjah artinya berkunjung. Hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilah. Orang yang berkunjung melakukan wisata ke rumah Allah bagi yang mampu melaksanakannya. Saudaraku, di bulan ini ada dua momentum yang cukup sakral
kita jadikan iktibar dan pelajaran. Ya. Kenapa di bulan Zulhijjah ada ibadah yang juga disebut dengan Syahrul Nahar atau Syahrul Duha atau Aidil Adha, bersamaan berkaitan dengan wisata ke Baitullah. Kita flashback sebentar ke belakang. Sebelum Zulhijjah itu namanya bulan Zulqa'dah. Sebelum Zulqa'dah ada bulan namanya bulan Syawal. Sebulan Syawal namanya ada bulan Ramadan. Biar singkat, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kita ditempa training 29 atau 30 hari untuk mendapatkan nilai di bulan Syawal, artinya peningkatan. Naik kelas. Lanjut, di bulan Zulqa'dah adalah bulan introspeksi. Zulqa'dah adalah seseorang yang sedang bertafakur, merenung apakah benar nilai yang didapatnya ketika Syawal benar atau tidak. Dan berevaluasi selama 11 bulan itu sudah seberapa banyak pahala yang dia kumpulkan dan dosa yang dia kumpulkan. Dan evaluasi juga seberapa banyak finansial yang sudah kita siapkan selama 11 bulan untuk persiapan ke bulan ke depan, itu bulan Zulhijjah. Ini momentumnya. Yang punya kuota, punya kesempatan, ya, melakukan perjalanan ibadah haji bagi yang mampu dan punya kesempatan. Yang tidak punya kesempatan, nggak cukup kuota, ada satu lagi ibadah rohani wisata kita dengan berkorban. Itulah rentetan rangkaian ibadah yang kita lakukan, ya, dari bulan ke bulan itu ada makna yang tersimpan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Flashback tentang kurban adalah satu-satunya ibadah yang tertua dan pertama di muka dunia ini, di muka bumi ini. Masih ingat sejarah Habil dan Qabil? Ya, ketika diminta untuk mengorbankan hartanya untuk menentukan pilihan mereka. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Hanya korban yang baik yang Allah terima. Yang ketika itu Habil mengorbankan hartanya yang berupa ternak, sementara Qabil mengorbankan hasil kebunnya dengan tidak maksimal. Yang kedua, sejarah kurban itu melekat dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa di hati Nabi Ibrahim alaihissalam ada kecintaan kepada putranya Ismail yang mengalahkan cintanya kepada Allah. Sehingga Allah uji, mampukah dia, ya, melupakan cintanya kepada anaknya untuk kembali cinta kepada Allah. Dengan berat hati, karena ini perintah Allah. Ketika dialog terjadi seorang bapak kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami azbahuka fanzur maza tara." Duhai anak yang kucintai, anak semata wayang, tidak pernah kukunjungi, tapi ini perintah Allah, nak. Allah beritakan untuk Abi akan menyembelihmu, nak, sebagai tanda bakti Abi kepada Allah. Bagaimana pendapatmu, nak? Anak yang soleh, ajaran ibu yang solehah, langsung menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Duhai ayah, kalau ini memang perintah Allah, silakan laksanakan. Mudah-mudahan aku menjadi orang yang sabar. Ini artinya apa? Berkorban dengan makna qarib, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkorban rela melepaskan cintanya kepada dunia, harta, anak, pangkat dan jabatan. Kalau sudah perintah Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukannya. Itulah makna korban yang sebenarnya. Yang kedua, dengan menyembelih hewan. Hakikatnya menyembelih sifat kebinatangan dalam diri kita.
rakus, angkuh, serakah, sombong, tidak tahu aturan, kita sembelih, kita buang jauh-jauh dalam diri kita. Itu makna korban yang kita lakukan dengan membuang sifat syaitaniyah. Barulah aplikasi, realisasi korban yang kita lakukan berhasil dan berdampak sesuai dengan tujuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ibadah haji. Berbicara masalah haji, kita jangan pesimis. Iya kan? Kenapa? Ya gimana nggak pesimis, Ustaz? Jatah kuota keberangkatan haji semakin tahun semakin berat. Banten ini merupakan provinsi yang tercepat. Ya. Jadwal tunggunya 40 tahun. Banten loh. Sementara Sumatera Utara dan Papua sampai 70 tahun masa tunggu keberangkatan. Mau kapan kita berangkat? Bukan hanya finansial yang dibatasi. Jadi Anda yang punya finansial lebih, jangan bangga. Ya. Pesimis kita. Dengan harga yang insya Allah tahun depan 3 kali lipat lagi harganya. Kapan kita mau berangkat? Tapi ingatlah, saya ceritakan satu buah kisah inspiratif untuk kepada kita semua. Kisah yang terjadi di sebuah daerah bernama Khurasan, itu berdekatan dengan daerah Ethiopia. Seorang ulama bernama Ibnu Mubarak punya kebiasaan selama 20 tahun, setahun haji, setahun berjihad, setahun berhaji, setahun berjihad. Itu sudah komitmen. Sehingga ketika hajinya yang ke-10, 20 tahun berikutnya, dia melaksanakan haji dan ritual hajinya dengan baik. Setelah dia selesai wukuf, dia tawaf, dia sa'i dan tahallul, lalu dia capek dan istirahat, tertidur di depan pelataran Masjidil Haram. Dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh 2 malaikat. Malaikat Rakib dan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada malaikat Atid, "Kau tahu nggak kira-kira berapa jumlah jemaah haji yang berangkat tahun ini?" Dalam catatan saya jumlahnya 600.000, ya malaikat Jibril. Ada apa? Kamu tahu nggak? Dari 600.000 yang berangkat tahun ini, berangkat haji, 1 orang pun tidak ada yang mabrur hajinya. Loh, kok bisa begitu? Ya, tidak diterima hajinya. Begitu sulitnya. Ya. Tapi karena 1 orang yang bernama Muwafaq, seorang pekerja sol sepatu tinggal di Damsyik atau Damaskus, maka haji tahun ini 602 orang mabrur gara-gara dia dan istrinya. Lalu Ibnu Mubarak terbangun dari tidurnya dan penasaran, ingin mencari nama Muwafaq ini di sebuah kota bernama Damaskus. Kerjanya adalah bekerja sol sepatu. Ketemu, ditanya, "Antum benar nama Muwafaq?" "Benar." "Antum kerja sol sepatu?" "Benar." "Ya Allah, bagaimana antum bisa dapat haji mabrur?" Pertanyaan yang aneh, karena dia nggak berangkat haji. Langsung pingsan ini Muwafaq. Pingsan, disiram air, dibangun. "Tolong ceritakan Muwafaq, apa yang kamu lakukan sehingga gara-gara kamu haji kami mabrur? Kalau bukan kamu haji kami nggak mabrur." Itu kata malaikat. "Apa yang kamu lakukan?" "Wahai Kiai, Ustadz Ibnu Mubarak, aku sebenarnya sudah lama pengen berangkat haji. 40 tahun menunggu keberangkatanku, mengumpul uang sedikit demi sedikit. Terkumpullah uang kami 300 rial untuk bisa berangkat suami istri. Pada hari
mau keberangkatan, kami ke pasar beli belanjaan, barangan untuk perlengkapan haji. Sebelum sampai ke pasar, istri saya yang sedang hamil muda tercium masakan tetangga. Harum sekali. Terbit seleranya dan bilang kepada saya, tolong mintakan kepada tetangga itu sedikit saja. Aku sangat kepingin dengan masakannya. Harum. Akhirnya karena permintaan istri, lalu muafak, mohon kepada tetangga, izin, Pak, kami minta sedikit makanannya, istri saya sedang hamil. Mohonlah diberikan kepada kami. Lalu yang tetangga ini ngomong, maaf, bukan saya nggak mau ngasih, Tuan, tapi ini makanannya sama kami halal, sama antum haram. Loh, kok bisa begitu? Ya, karena kami ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Lalu saya temukan ada kambing yang mati di jalan. Saya bawa ke rumah, kami masak, saya beri untuk anak-anak saya makan. Kami halal makannya, kami orang susah. Famanittur khairu barin fala ismu alai. Kalau orang sudah nggak mampu lagi dapat sesuatu, dia halal memakannya. Sementara Anda orang kaya, nggak bisa makan makanan kami. Muwafak menangis. Langsung dia pergi ke rumah, mengambil uang yang 300 rial, diserahkan kepada tetangganya tadi. Demi Allah, saya nggak jadi berangkat. Gunakan kalian ini. Kalian lebih membutuhkannya daripada kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata haji kita itu bukan hanya berangkat ke Baitullah mendapatkan mabrur. Gelar haji itu di depan Allah dan depan Rasulullah, bukan di depan manusia. Benar. Al-hajju mabrur. Laisa jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tetapi kemabruran haji seorang bukan dihitung keberangkatannya pulang balik ke Baitullah. Eksistensi haji adalah ketika dia mampu merealisasikan haji yang dia peroleh di tengah-tengah masyarakat. Ibadah haji adalah ibadah sakral. Ibadah haji diletakkan nomor 5 dari rukun Islam. Bunyal Islam al khamsin. Antasyhadu la ilaha illallah wa antasyhadu Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man sa'ilahi sabila. Kenapa diletakkan nomor 5? Artinya ibadah haji itu S5. Ya. S1-nya adalah syahadat, S2-nya salat, S3-nya adalah siam, S4 adalah sedekah, S5-nya sapar. Orang yang sudah haji berarti sudah paripurna tingkat ibadahnya. Enggak main-main lagi syahadatnya. Enggak mencela-mencela lagi salatnya. Enggak hitung-hitungan lagi sedekahnya. Ya. Itu makna haji sebenarnya. Tapi kalau dia sudah bergelar haji, ya, ibadahnya masih aut-autan, infaknya masih hitung-hitungan, sosialnya masih ogah-ogahan, inilah tanda-tanda haji yang tidak mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari berhajilah di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat yang lainnya. Jangan sudah haji, tetapi tetangga sebelah rumah kontrakannya nggak bisa bayar pun nggak mau tahu. Anda sudah haji. Ya. Anak tetangga sekolahnya nggak selesai, Anda nggak peduli. Anda sudah bergelar haji. Tetapi anak yatim, fakir du'afa, Anda telantarkan. Demi Allah, haji yang Anda sandang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun kita tidak berangkat haji, tapi pasanglah niat keberangkatan kita. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada an ayakulahu kun fayakun. Naik sepeda 7 bulan nyampe, jalan kaki Amerika sampai ke Mekah 10 bulan nyampe. Nggak ada bisa menghalangi. Tapi itu bukan satu-satunya. Kembali, lakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Bantulah orang-orang di sekitar kita. Insya Allah, mudah-mudahan haji kita mabrur di mata Allah dan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, haji ini adalah ibadah lambang pemersatu kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dalam tali agama Allah. Jangan jadikan perdebatan hanya gara-gara perbedaan hari raya hari ini dan besok. Karena ibadah kita lillahi ta'ala, bukan lil manusia. Biarlah Allah yang menilai, sepanjang ada hukum dan dalil serta ketentuan yang bisa kita pedomani. Beribadahlah sesuai dengan keyakinan dan kemampuan kita. Yakinlah ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti di padang mahsyar, dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita biar kita bisa berkorban dan insya Allah bisa berangkat haji di tahun-tahun hadapan, insya Allah. Akhirnya, mari kita mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kita kesehatan, Allah murahkan rezeki kita, dan kita pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'an Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innal samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah fi kulli makan, fi kulli waqti wa hin. Kama qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ayat fi ayah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hayya nusalli 'ala nabiyyina Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hayya doa, irfa' yadaika. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Amin, amin ya qadiyal hajat. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menggenggam umur kami, Allah yang mengetahui segala baik dan buruk kami. Di hari yang mulia ini Allah, kami menadahkan tangan mohon ampun kepadamu ya Rabb atas segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Kami sadari Allah, kami manusia biasa yang tak luput dari dosa. Izinkan kami Allah
menjadi hamba-Mu yang baik. Izinkan kami Allah menghapus dosa-dosa kami sebelum kain kafan membungkus tubuh kami. Allahumma ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, dosa ibu yang melahirkan kami, dosa ayah yang berikan nafkah kami, dosa orang-orang yang cinta kepada kami. Ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah. Bantu kami dalam mendidik anak-anak kami, ya Allah. Kami lemah tidak berdaya tanpa bimbingan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati kami dalam persatuan umat Islam, ya Allah. Jauhkan dalam diri kami sifat hasad, dengki, khianat. Ya Allah, berikan dalam hati kami rasa tawadu, qanaah. Ya Allah yang Maha Kaya, anugerahkan kami rezeki-Mu yang halal, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Mudahkan segala urusan kami, sampaikan segala cita-cita kami. Ya Allah, mohon jangan matikan kami sebelum kami sampai ke tanah suci-Mu, ya Allah. Kami rindu Baitullah, kami rindu ya Allah Hajarul Aswad, kami rindu Makam Ibrahim, kami rindu Taman Raudah, kami rindu air Zam-Zam-Mu, ya Rabb. Allahumma yassir wa la tu'assir, mudahkan ya Allah, jangan sulitkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuru ala ni'ma yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wallahu a'lamu tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allah
Alhamdulillah untuk penilaian kotak amal sholat Idul Id pada hari ini berjumlah 7.100.000 rupiah. Dasar Allah yang dasar kepada jamaah, terima kasih atas amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah memberi keadaan. Sudah ketemu dengan Pak nggak apa-apa. Masih sudah. Iya.